bagi semuanya. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Enggi Ramadan dengan NIM 2030104204 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan tingkatan peradilan agama di Indonesia. Makalah ini disusun sebagai tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mata pelajaran peradilan agama di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fikri Askami, SHI, MHI, yang telah mengarahkan saya dalam menyusun makalah ini. Yang pertama, struktur organisasi peradilan agama di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur organisasi peradilan agama di Indonesia. Yang pertama, ada peradilan tinggi agama yang strukturnya akan saya tampilkan di gambar berikut. Pengadilan tinggi agama merupakan suatu lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi, bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama dalam tingkat banding. Banding sendiri adalah suatu jenis upaya hukum bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan-putusan pengadilan negeri yang dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan, dengan adanya kesalahan-kesalahan di dalam pengambilan keputusan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan asas perundang-undangan, Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yakni menyangkut perkara-perkara sebagai berikut: 1. Perkawinan, 2. Ahli waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infak, 8. Sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, berhubungan dengan gambar yang tadi ditampilkan, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari struktur organisasi tersebut. Yang pertama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi. 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi. 3. Hakim Tinggi. 4. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi. 5. Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Provinsi. 6. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Provinsi. 7. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi. 8. Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Provinsi. 9. Bagian Umum Keuangan Pengadilan Tinggi Agama. Baiklah, lanjut ke tingkatan organisasi peradilan agama. Yang tadi sudah saya jelaskan, yang pertama tadi Pengadilan Tinggi Agama. Ini kita masuk ke bagian kedua, yaitu Pengadilan Agama kelas 1A dan Pengadilan Agama kelas 1B. 1. Pengadilan Agama kelas 1A memiliki tugas yang merupakan pengadilan tinggi pertama yang bertugas sebagai memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Pengadilan Agama kelas 1A berfungsi sebagai mengadili, membina, mengawasi, menasehati, administratif, dan fungsi lainnya. 2. Pengadilan Agama kelas 1B yang memiliki tugas berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam
di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama kelas 1 Belga fungsi memberikan pelayanan teknis, justisial, dan administratif kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta menyita dan mengeksekusi. 2. Memberikan pelayanan administrasi perkara bidang kasasi, banding, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan yang lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur lingkungan agama, baik itu umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara. 4. Memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta sebagai diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 5. Memberikan pelayanan dan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Working ke akta ke ahli warisan di bawah tangan untuk mengambil deposito, tabungan, pensiun, dan sebagainya, serta pelaksanaan tugas-tugas pelayanan yang lainnya seperti penyuluhan hukum, hisab ruqyat, pelayanan riset, penelitian, dan lain sebagainya. Baiklah, kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pengadilan khusus atau mahkamah syariah. Nah, mahkamah syariah sendiri adalah lembaga peradilan syariat agama Islam di Aceh sebagai pengembangan dari peradilan agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah atau 4 Maret 2003 sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Kanun Provinsi Aceh nomor 10 tahun 2002. Mahkamah Syariah memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi peradilan. 2. Fungsi administrasi. 3. Fungsi penasehat dan pembinaan. Dasar hukum. Dasar hukum adalah pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Nah, 1. Bidang yudisial. Di bidang yudisial, Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Aceh adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan yang lain berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bidang ibadah dan syariat Islam yang ditetapkan dalam kanun. 1. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 adalah memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara di tingkat pertama dan orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah dilakukan berdasarkan syariat hukum Islam. 2. Di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud poin pertama di atas adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. 3. Di bidang kewarisan
Sebagaimana yang dimaksud kepada poin kedua adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta tersebut. Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Kanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syariah untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dan banding, yaitu 3 sebagai berikut. 1. Al-ahwa al-syaksakiyah, 2. muamalah, 3. jinayah. Keputusan wewenang tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan, kompetensi, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional. B. Tugas pokok non-justisial. 1. Pengawasan. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, pejabat, struktural, dan jurusita. 3. Mengumpulkan data-data narapidana, yaitu dalam tanda kutip pelaku jinayah. 2. Penasihat hukum, yaitu bertugas sebagai menerima pendaftaran diri sebagai penasihat hukum atau advokat dan pengacara praktek yang akan melaksanakan tugasnya. 2. Ketua Mahkamah Syariah berwenang memberikan izin insidentil kepada seseorang yang bertindak sebagai penasihat hukum. 3. Menyimpan daftar penasihat hukum yang bertugas di daerahnya dan mengirimkan daftar tersebut ke Mahkamah Syariah Aceh, Mahkamah Agung RI. 4. Hisab dan ruqyat. 5. Melakukan hisab ruqyat hilal, penentuan awal bulan Komariah, dan penentuan arah kiblat serta kalender hijriyah dan lain-lain. 6. Menyusun dan membuat imsakyah Ramadan. B. Tugas lain-lain dari Mahkamah Syariah. Yang pertama, menyaksikan pengangkatan sumpah wakil gubernur dan wakil gubernur, bupati wali kota, dan wakil bupati dan atau wakil wali kota. 2. Ketua Mahkamah Syariah dapat memberikan nasihat apabila diminta. 3. Mengaktifkan majelis kehormatan hakim, di mana Ketua Mahkamah Syariah Aceh karena jabatan ex officio menjadi Ketua Majelis Kehormatan. Baiklah, kita sampai ke bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan pada makalah kali ini yaitu 1. Peradilan agama adalah salah satu badan pengadilan pelaku kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat yang mencari keadilan dalam perkara tertentu. Di antaranya yang pasti orang-orang itu beragama Islam yang mengurusi perkawinan, ahli waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa pengadilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya, yaitu pertama, peradilan umum, 2. Pengadilan tata usaha negara, 3. Pengadilan militer, dan 4. Pengadilan tinggi agama, yang merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan mencari keadilan atas perkara tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam.